Halo semua, apa kabarnya nih? Pastinya sehat dong. Film yang akan dibahas kali ini ialah Hellboy yang rilis tahun 2019. Film Hellboy terbaru ini mengambil latar sebagai sequel Hellboy kedua, yakni The Golden Army. Diangkat dari komik karya Mike Mignola, Hellboy yang tertangkap antara dunia supranatural dan manusia bertempur dengan seorang penyihir kuno yang ingin membalas dendam. Kuilah, tanpa berlama-lama, kita langsung masuk ke pembahasan. Film dimulai dengan cerita pada tahun 517 Masehi atau yang disebut juga masa kegelapan, di mana terjadi peperangan antara umat manusia dan makhluk kegelapan di seluruh penjuru Inggris. Di satu bukit di Pendle Hill, kita diperlihatkan sosok penyihir yang memaksa seorang raja, yakni Raja Arthur, dan penyihir yang bernama Merlin untuk menyerah kepada penyihir tersebut yang bernama Vivienne Nimue atau yang disebut juga dengan Ratu Darah. Namun, karena tersadar bahwa manusia dan makhluk kegelapan takkan bisa hidup berdampingan, maka Arthur memberi perlawanan dan seketika salah seorang prajurit Arthur menyerang Nimue dengan tombak dan mengenai dada Nimue. Nimue pun berkata bahwa senjata manusia tak akan mampu membunuhnya. Seketika itu pun, Arthur mencabut pedang Excalibur yang mana itu adalah pedang yang dapat membunuh Nimue. Mengetahui bahwa Nimue telah dikhianati oleh penyihir kepercayaannya yang bernama Ganeida, Nimue pun murka dan melepas wabah mematikan yang mengenai prajurit Arthur. Sontak hal tersebut pun membuat Arthur segera memotong tangan dan kepala Nimue hingga jatuh ke tanah. Dulu. Itu kok rambutnya kagak ngikut putus ya? Udah lanjut. Menyadari hal itu tak cukup untuk menghentikan Nimue, lalu Arthur pun memotong tubuhnya menjadi beberapa bagian dan memasukkannya ke dalam peti yang kemudian disegel dengan doa suci. Lalu, ia memintakan prajuritnya untuk membawa peti tersebut ke pelosok negeri untuk dikubur agar tidak dapat ditemukan bahkan oleh iblis sekalipun. Scene beralih ke masa modern di suatu tempat di Tijuana, terlihat sosok merah besar berjubah yang kita tahu ia adalah Hellboy, yang sedang mencari rekannya yang hilang selama 3 pekan dalam penyelidikan sarang vampir yang bernama Ruiz. Setibanya di suatu tempat yang terlihat seperti UFC, McDonald itu mah. Di sana, Hellboy ditantang untuk bertarung oleh Camazotz, seorang pria yang menggunakan kostum biru terong kuda. Tinggal bilang aja ungu, kelar udah. Menyadari yang menantang ialah rekannya yang ia cari, Hellboy pun menerima tantangan tersebut dan terjadilah pertarungan. Di tengah pertarungan, Hellboy dikagetkan dengan perubahan tubuh Ruiz yang menjadi seonggok vampir. Pertarungan terus berlanjut hingga akhirnya Ruiz terlempar dan tertancap di besi di ujung ring. Setelah melakukan pertarungan tersebut, Hellboy kembali ke markas BPRD atau yang disebut juga Biro Penelitian Pertahanan Paranormal di Colorado, di mana sang ayah meminta Hellboy untuk membantu Osiris Cult, yaitu perkumpulan pembasmi monster untuk memburu 3 raksasa yang terkenal bengis. Di sisi lain, kita diperlihatkan 2 sosok makhluk yang sedang berencana membangkitkan Nimue dengan tujuan agar dapat membalaskan dendam kepada Hellboy. Scene berpindah kembali ke Hellboy di mana dirinya telah sampai di markas Osiris Club dan bertemu dengan Lord Adam Galler, Dr. Edwin Sharp, dan Agus Wang yang menjelaskan tujuan mereka. Setibanya di satu ruangan, Hellboy bertemu dengan sosok peramal yaitu Lady Elizabeth Hatton yang menceritakan sejarah terakhirnya Hellboy. Di sana kita diperlihatkan di mana pada masa itu perang dunia akan segera berakhir dan pasukan Jerman yang sedang kalah saat itu melakukan ritual okultis kuno untuk membangkitkan iblis neraka demi membalikan keadaan. Upacara tersebut dipimpin oleh orang yang bernama Grigory Rasputin. Namun naas, ritual tersebut tidak berjalan dengan lancar dan Rasputin hendak dibunuh karena kegagalannya. Saat hendak dibunuh, datanglah pasukan pemburu Nazi yang legendaris yang dipimpin oleh The Lobster. Ia membunuh Rasputin dan menahan pasukan yang lainnya yang tersisa. Terlihat di sana ada Lady Elizabeth dan ayah Hellboy yang bertugas untuk membunuh iblis yang dipanggil oleh Rasputin. Tak lama, makhluk itu pun keluar dan ternyata itu adalah Hellboy yang masih cilik. Lady Hatton berkata bahwa ada sesuatu yang dilihat oleh ayahnya hingga membuatnya tidak membunuh Hellboy ketika dia keluar dari lubang tersebut. Scene berpindah pada malam hari di suatu biara yaitu Santa Sebastian,
Terlihat sosok monster mendatangi dan membantai biarawan yang sedang melakukan sumpah diam. Hingga di suatu ruang bawah tanah, dengan dipandu oleh seorang biarawan yang tersisa, si monster berhasil menemukan peti yang berisikan kepala Nimue. Anjir, lidahnya dicomot. Adegan berpindah keesokan harinya, di mana Hellboy dalam perjalanan memburu raksasa. Setibanya di dekat jembatan, Hellboy ditusuk dan hendak dibunuh oleh Lord Adam dan pasukan Osiris Club. Lord Adam menjelaskan bahwa inilah yang harus dilakukan oleh ayahnya pada saat Hellboy tiba di dunia ini. Saat Hellboy terkulai lemas tak berdaya dan hendak dipenggal oleh Lord Adam, dia diselamatkan oleh sosok raksasa yang menghabisi pasukan Osiris Club secara sesaat. Hellboy yang selamat pun karena terbawa arus sungai, bangkit dan tak sengaja melihat sosok raksasa dan terjadilah pertarungan. Anjir, ini adegannya gila di sini. Geli-geli sedap. Adegan berpindah di mana setelah pingsan, Hellboy dibawa oleh seorang wanita yang bernama Alice ke suatu rumah. Di saat asik mengobrol, datanglah pasukan yang diperintahkan oleh ayahnya untuk menjemput Hellboy. Tak lama, Hellboy pun diperkenalkan dengan Mayor Ben Daimyo, kepala pasukan khusus M11. Singkat cerita, mereka pun pergi ke markas Osiris Club untuk mengambil peti terakhir yang berisi potongan tubuh Nimue. Alangkah terkejut mereka ketika mendapati semua orang yang ada di sana sudah mati, tak terkecuali Lady Hatton. Dengan kekuatan yang dimiliki oleh Alice, ia memanggil arwah Lady Hatton untuk mengetahui kejadian yang terjadi. Anjrit, keluar di mulut dong. Lady Hatton bercerita bahwa Nimue telah bangkit dan manusia akan jatuh ke dalam kegelapan. Di sisi lain, kita diperlihatkan sekelompok penyihir sedang melakukan ritual dan membuat Nimue bangkit. Adegan berpindah ke Hellboy yang sedang melaporkan kejadian tersebut kepada ayahnya. Saat hendak pulang, Hellboy secara tak sengaja tiba di suatu tempat yang sunyi dan di sana terdapat satu rumah. Rumah tersebut ialah rumah Baba Yaga. Di sini Hellboy bertanya tentang lokasi dari Nimue kepada Baba Yaga. Baba Yaga akan memberitahu Hellboy dengan imbalan dia mendapatkan satu bola mata dari Hellboy. Hellboy pun menyetujuinya. Lalu Baba Yaga memberitahu lokasi Nimue yang berada di Pendle Hill. Dan Hellboy pun segera bergegas pergi ke sana tanpa memberi bola matanya kepada Baba Yaga. Baba Yaga yang murka menyerang dan mengutuk Hellboy dengan mengatakan bahwa ia akan kehilangan orang yang paling dia sayangi di depan matanya. Singkat cerita, Hellboy, Alice, dan Daimyo pun pergi menggunakan helikopter menuju ke Pendle Hill. Di tengah perjalanan, Alice menanyakan bekas luka yang terdapat di wajah Daimyo. Ia menjelaskan luka itu berasal ketika pasukannya melakukan latihan di Belize. Di sana terdapat satu monster pemakan manusia yang menyerang desa. Beruntung pada kejadian tersebut hanya ia yang selamat. Tak lama kemudian mereka tiba di lokasi yang dituju. Namun di tengah perjalanan mereka terhalang oleh mayat hidup yang bangkit dari kubur. Alice dan Daimyo pun menyuruh Hellboy agar terus maju untuk menghentikan Nimue. Sementara mereka menahan mayat hidup yang terus menghalangi. Hellboy pun sampai di puncak Pendle Hill, di mana di sana Nimue sedang menghisap darahnya yang tersimpan di pohon ek dan bertemu dengan Ganeida. Tanpa banyak bacot, Hellboy pun menembak kepala Nimue hingga sebelah wajahnya menjadi hancur. Hal tersebut tidak berpengaruh kepada Nimue. Saat Nimue hendak pergi, Hellboy mencoba untuk menghentikannya. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki oleh Nimue, Hellboy pun dibuat tak bergerak. Pada saat yang bersamaan, datanglah Alice yang hendak membantu Hellboy. Namun, Alice malah terkena duri beracun yang dilemparkan oleh Nimue. Lalu, Nimue pun pergi. Saat Alice sedang sekarat, muncullah Ganeida yang memberitahu bahwa ada satu penyihir yang dapat menyembuhkannya. Penyihir tersebut berada di Blackfin, yaitu Merlin si bijak. Sesampainya di sana, Hellboy pun bertemu Merlin yang bangkit dari kubur dan menyembuhkan Alice. Setelah menyembuhkan Alice, Merlin meminta Hellboy untuk menjulurkan tangannya dan menceritakan bahwa ada keturunan terakhir Arthur, yakni seorang wanita bernama Sarah Bethany Hughes, yang mana pada malam hari Walpurgis tahun 1574 ia menikah dengan iblis dan ditarik ke neraka lalu melahirkan seorang putra yang diberi nama Anung Unrama.
yang tak lain adalah Hellboy sendiri. Lalu Merlin menunjukkan keberadaan pedang Excalibur dan menyuruh Hellboy untuk mencabutnya. Saat hendak mencabut pedang tersebut, Hellboy melihat gambaran bahwa jika ia menguasai pedang tersebut, maka ialah yang akan menghancurkan umat manusia. Menyadari hal tersebut, Hellboy pun tidak jadi untuk mencabut pedang Excalibur, dan Merlin pun mati karena kekuatannya telah habis digunakan untuk menghadirkan pedang tersebut. Beralih ke Inggris, di mana Nimue mulai menyebarkan wabah mematikan di kota dan menyebabkan banyak korban berjatuhan. Hingga tibalah Nimue di markas BPRD dan menculik ayah Hellboy. Adegan berpindah ke Hellboy yang telah sampai ke markas BPRD dan melihat seluruh anggota BPRD telah menjadi mayat, namun ia tidak menemukan sosok ayahnya. Hingga di suatu berita yang disiarkan memperlihatkan kejadian di Katedral Santo Paulus sedang terjadi baku tembak antara kepolisian dan makhluk yang tidak dikenal. Hellboy pun memutuskan untuk pergi ke sana, dan setibanya di sana dia disambut oleh si babi yang bertubuh menjadi kuat. Lalu pertempuran pun terjadi yang mengakibatkan kaki Daimyo terjepit reruntuhan bangunan. Melihat Hellboy yang tersudut, Daimyo pun menyuruh Alice menjauh, karena ternyata Daimyo pun bisa berubah menjadi monster macan yang sangat ganas. Setelah berubah, Daimyo pun memutuskan untuk membantu Hellboy. Namun hal tersebut tidak membantu, dan ketika Hellboy hendak dibunuh si babi, datanglah Nimue yang kemudian membunuh si babi karena tak ingin Hellboy mati agar dapat menguasai dunia bersama. Setelah si babi mati, Hellboy pun hendak menyerang Nimue. Yang terjadi malah Hellboy yang dibanting hingga ke ruang bawah tanah, di mana di sana sudah terdapat pedang Excalibur. Nimue menghasut Hellboy agar mencabut pedang tersebut, namun Hellboy bersikuku tak ingin mencabutnya. Demi memancing kemarahan Hellboy, Nimue pun mengambil tubuh ayah Hellboy dan membunuhnya tepat di depan mata Hellboy. Sontak kejadian tersebut pun membuat Hellboy marah dan seketika mencabut pedang Excalibur dan berubah menjadi Raja Neraka yang berapi-api. Hal tersebut pun membuat makhluk neraka bangkit ke permukaan dan menghancurkan umat manusia. Anjir, sadis bener. Ada yang dikelet, dibelah, disate, dibakar. Aduh. Melihat hal tersebut, Daimyo pun hendak mempersiapkan amunisi untuk menembak Hellboy kalau dia lepas kendali. Dan Alice pun masuk ke ruang bawah tanah untuk memanggil arwah ayah dari Hellboy. Tak lama, arwah ayah Hellboy pun muncul dan menghentikan Hellboy dari hasutan Nimue. Hellboy yang tersadar pun langsung menebas kepala Nimue dan menancapkan pedangnya ke lantai. Setelah itu, Hellboy pun mematahkan kedua tanduknya yang membuat makhluk neraka tersedot kembali ke tempat asal mereka. Tak hanya sampai situ, Hellboy pun membuang kepala Nimue ke neraka agar musnah dan tak dapat bangkit kembali. Setelah semua berakhir, dikisahkan 6 bulan kemudian, di Siberia, Hellboy, Alice, dan Daimyo menjadi rekan satu tim untuk menumpas kejahatan. Terlihat mereka mendatangi sebuah lab penelitian dan menemukan satu monster yang berada dalam tabung yang bertuliskan Ichio Sapien, dan film pun selesai. Buat kalian yang suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen jika kalian punya referensi film yang bisa buat kita bahas. Sekian dulu pembahasan film kali ini, sampai ketemu lagi dan have a nice day.